Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita bagian dal Jam'ul Qur'an fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jam'ul Qur'ani, penghimpunan Al-Qur'an, fi ahdi Utsman, pada periode Utsman ibni Affan, putra Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Ittasa'at al-futuhatul islamiyah. Al-futuhat itu penaklukan. Al-futuhatul islamiyah itu artinya adalah ekspansi wilayah Islam telah meluas. Ekspansi wilayah atau apa tadi? Penaklukan wilayah Islam telah meluas. Ittasa'at itu kata kerja madhi. Untuk muannas, taknya itu ta'nis namanya. Al-futuhatu itu adalah fa'ilnya. Maka dia marfu'. Al-islamiyah itu na'atnya. Maka harus ikut dimarfu'kan juga. Sehingga dibaca al-islamiyatu. Ekspansi wilayah Islam, penaklukan Islam telah meluas. Sehingga daerah sudah mulai terbuka nih. Pusat pemerintahan tetap berada di Al-Madinatul Munawwarah, Madinatul Rasul, di kota Rasulullah SAW, Madinah. Itu pusatnya. Tapi daerah-daerah di luar itu sudah banyak penaklukan. Bahasanya futuhat, karena memang dibuka, bukan diinvasi. Nah, ini bahasa penjajah nih. Bukan diinvasi. Islam itu membuka dengan lemah lembut. Membuka wilayah. Membuka cakrawala berpikir, membuka hati. Jadi ada hubungan ke sana, maka istilahnya fatah. Futuhat. Ya, karena yang semula orang-orangnya tidak mengenal Allah jadi kenal, yang semula tidak mengenal siapa Rasulullah jadi kenal, yang semula tidak mengenal apa tujuan hidup ini mereka jadi tahu. Ya, dibukakan hatinya oleh pejuang-pejuang muslimin. Maka digunakan istilah al-futuhat. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, kemenangan di situ dibahasakan juga dengan Al-Fatah. Ya. Wantasharal qurra'u fil amsar, dan para qurra' telah menyebar di kota-kota besar. Intashara menyebar, dia fi'il madhi, dia lazim, tidak butuh objek. Maka al-qurra menjadi fa'il dan tidak perlu ada maf'ul bihnya. Para qurra telah menyebar di berbagai kota besar. Al-amsar jama' dari al-misru. Al-misru itu artinya kota besar. Al-madinatul kabirah, al-madinah. Al-qurra itu artinya para penghafal Al-Qur'an. Kemarin kita singgung ini, bahwa Al-Qurra dalam bahasa Arab, arti sebenarnya adalah bukan cuma pembaca, tetapi sekaligus penghafal. Arti kata memang pembaca, tapi makna kata maksudnya adalah penghafal. Dan para penghafal Al-Quran telah menyebar di kota-kota besar, wantasharal muslimuna fiha, dan kaum muslimin, orang-orang Islam juga telah menyebar di sana. Jadi zaman itu Persia sudah ditaklukkan.
Iran sudah ditaklukkan, sudah dalam wilayah Islam. Afrika Utara sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin, yaitu pada periode Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab perjuangannya untuk mengekspansikan sayap wilayah Islam ini luar biasa ya, dan berhasil. Nah lalu falamma hadatsat ghazwatu Arminiyah wa ghazwatu Azerbaijan, lalu ketika, lamma itu kalau dihubungkan dengan kata kerja madhi artinya ketika. Hadatsat ini kan fi'il madhi. Lalu ketika terjadi, hadatsat terjadi, ghazwatu Arminiyah, peperangan Armenia, wa ghazwatu Azerbaijan, dan peperangan Azerbaijan min ahlil Irak, dari kalangan warga Irak, kana fi man ghazahuma, di antara orang yang terlibat dalam peperangan Armenia dan peperangan Azerbaijan itu adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hudzaifah bin Yaman, Hudzaifah al-Yaman. Nah, itu kan di daerah, di wilayah di Armenia dan di Azerbaijan. Faro'a Hudzaifatu, lalu Hudzaifah melihat ikhtilafan katsiran, banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat, fi wujuhil qiraati, tentang aspek bacaan Al-Quran, sisi-sisi bacaan Al-Quranul Karim. Perbedaan yang mengarah kepada pertengkaran dan meruncing dan bisa berdampak serius, bisa menjadikan kekacauan internal kaum muslimin hanya karena persoalan perbedaan cara baca Al-Quran, gitu loh. Wa ba'duha masyubun bil lahni, dan sebagian dari bacaan Al-Quran itu bercampur dengan lahan. Masyub artinya bercampur. Al-lahan itu artinya kekeliruan atau penyimpangan lidah. Kekeliruan lidah dalam mengucap. Itu lahan. Ya. Sehingga bacaannya tidak lurus lagi. Tidak benar lagi maksudnya. Umpama saja, zalika dibaca dalika. Enggak pakai zal. Umpamanya ya. Huna umpamanya dibaca hina. Hunalika, hinalika. Nah, ini namanya lahnun fil qaul, lahnun fil qiraah, yaitu kesalahan atau kekeliruan pengucapan. Nah, jadi al-lahan itu adalah kekeliruan dalam pengucapan, kesalahan dalam pengucapan. Nah, jadi cara baca tadi itu sebagian bercampur dengan kesalahan dalam pengucapannya. Fa akhbara Hudzaifah Utsman bima ra'a. Maka Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Rasul tadi, menyampaikan berita ini tentang apa yang dia lihat, apa yang beliau saksikan di daerah di mana beliau bertugas. Nah, artinya laporan sudah sampai ke tangan pemerintah Utsman. Apa yang terjadi? Khasya Utsman ikhtilaf al-muslimin fi qiraatil Quran. Utsman selaku khalifah, khasya. Khasya itu artinya takut. Mengkhawatirkan ikhtilaf al-muslimin, perbedaan atau perselisihan kaum muslimin dalam bacaan Al-Quran atau tentang mengenai bacaan Al-Quran itu. Wa khafas sahabatu, dan para sahabat, bukan cuma Utsman selaku khalifah, dan para sahabat juga takut.
Ayu addiya dzalika, hal itu berakibat atau menyebabkan ila tahrif, penyimpangan, wat tabdil, dan perubahan. Perubahan dalam cara baca atau penyimpangan dalam cara baca, tahrif, penyimpangan. Nah, karena semacam itu kekhawatiran, baik dari kalangan Khalifah Utsman maupun dari kalangan sahabat pada umumnya, fa'ajma'u amrahum, maka mereka bersepakat menghimpun urusan mereka, maksudnya bersepakat, berkonsensus, boleh. Maka mereka bersepakat atau berkonsensus ayyan sahu as-suhufal ula, untuk menyalin lembaran-lembaran yang pertama. Lembaran-lembaran pertama yang mana? Allati kanat 'inda Hafsah binti Umar, yang tersimpan di kediaman Hafsah binti Umar. Pertemuan yang lalu sudah kita baca ini, sudah kita sampaikan bahwa hasil dari kerja tim dalam menghimpun Al-Quranul Karim pada periode Abu Bakar, itu kan ditempatkan di rumah Umar bin Al-Khattab. Lalu sepeninggal Umar bin Al-Khattab, hasil kerja tim yang bergerak pada periode Abu Bakar ini disimpan di kediaman Hafsah. Dan itu dalam bentuk lembaran-lembaran yang masih terpisah-pisah. Dengan berbagai macam media. Ada medianya dalam wujud batu. Ada medianya dalam bentuk tulang. Nah, yang tersimpan di kediaman Hafsah ini, yang hendak mereka salin. Mereka siapa? Mereka para sahabat pada zaman Utsman bin Affan. Nah, maka tindakan pertama yang dilakukan, ahdara Utsmanul mushaf al-mahfudha 'inda Hafsah. Utsman menghadirkan, mendatangkan, atau sekurang-kurangnya menginstruksikan agar mendatangkan mushaf, al-mushaf al-mahfudh, mushaf yang tersimpan atau yang terjaga, terpelihara, 'inda Hafsah, di kediaman Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Wastan sakha minhu, dan dari mushaf itu beliau, Utsman maksudnya, menyalin bid'ata masahifa, menjadi beberapa mushaf, musta'inan, dengan meminta bantuan, bil huffaz, kepada para penghafal Al-Quran, wal kutab, dan para penulis Al-Quran. Siapa mereka? Minhum, diantaranya Zaid bin Thabitin, Zaid bin Thabit, lagi-lagi Zaid bin Thabit nih, wa Abdullah ibn Zubair, Abdullah bin Zubair, wa Sa'id ibn al-As, dan Sa'id putra al-As. Nah, beliau-beliau ini adalah di antara personil yang terlibat dalam kepanitiaan penghimpunan Al-Quran pada periode Utsman bin Affan. Di bawah pimpinan sekali lagi Zaid bin Thabit. Setelah sebelumnya juga Zaid bin Thabit, yaitu pada periode Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Zaid bin Thabit? Lagi-lagi beliau. Jawabannya seperti yang pernah kita sampaikan. Zaid bin Thabit ini punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Apa keistimewaannya? Beliau adalah satu-satunya sahabat yang mendampingi Rasulullah dalam pemaparan akhir Al-Quranul Karim di hadapan Jibril alaihi salatu wassalam di tahun akhir kehidupan Rasul. Oke, panitia bergerak untuk menyalinnya sehingga mushaf yang tadinya cuma satu dan masih tercerai-berai di kediaman Hafsah itu, dengan terbentuknya kepanitiaan yang dipimpin Zaid bin Thabit atas instruksi Utsman pada periode ini, akhirnya dapat disalin, bahkan disatukan
menjadi beberapa. Kalian Bapak Ibu tahu arti bid'ah dalam kalimat wastansakha minhu bid'ata masahifa? Bid'ah itu adalah hitungan pada kisaran antara 3 hingga 10. Namanya bid'ah. Bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10. Nah, jadi bilangan atau angka pada kisaran antara 4 atau ada yang menyebut antara 3. Antara 4 hingga 10 atau antara 3 hingga 10 namanya istilah bahasa Arabnya bid'ah. Berarti menjadi beberapa mushaf. Salinan dari mushaf yang semula tersimpan di kediaman Hafsah yang masih terpisah-pisah dan bercerai-berai antara satu lembaran dengan lembaran yang lainnya. Kini menyatu dan disatukan dan disalin menjadi beberapa mushaf. Lanjut. Wa kana jam'u Utsmana lil Qur'an, penghimpunan yang dilakukan oleh Utsman, tentu yang dibantu oleh para sahabat ya, termasuk Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As yang disebutkan tadi. Nah, penghimpunan beliau Utsman bin Affan terhadap Al-Qur'an ini kana ala harfin wahid minal huruf sab'ah. Maksudnya dihimpun Al-Qur'an itu oleh Utsman dalam satu cara baca. Harfin wahid artinya dalam satu cara baca, dalam satu qiraat. Minal huruf sab'ah, dari 7 qiraat yang ada. Yang semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Tapi Utsman memilih satu dari 7 yang ada itu. Hatta sehingga yajma'al muslimina, beliau dapat menghimpun seluruh kaum muslimin ala mushafin wahid, atas satu mushaf saja, dengan satu cara baca saja, dengan satu rasam saja, yaitu cara penulisan, tidak macam-macam cara penulisannya. Nah, itu jasa Utsman bin Affan. Dan ini penghimpunan Utsman. Maka akhirnya nanti mushaf yang dihimpun itu pada periode ini dinamakan mushaf Utsmani. Gaya tulisannya pun dinamakan rasamnya, rasam Utsmani. Rasam itu tulisan. Tulisannya, gaya tulisannya pun dinamakan rasam Utsmani. Diabadikan nama beliau. Karena yang menggagas adalah Utsman bin Affan. Seakan-akan Utsman yang menghimpun. Padahal yang kerja adalah panitia, biasa semacam itu. Namanya dalam istilah balaghah apa? Majaz, majaz aqli. Orang lain yang berbuat, tapi atas namanya kita gitu. Macam ini namanya majaz. Itu menggunakan kata, menggunakan kalimat, bukan yang sebenarnya gitu. Lalu apa yang dilakukan kemudian? Kemudian arsala Utsman nuskhatan minal mushaf. Utsman mengirim. Lagi-lagi Utsman loh yang mengirim, padahal yang mengantarkannya bukan dia. Cuma bahasanya begitu. Utsman mengirim nuskhatan minal mushaf. Satu naskah mushaf Al-Qur'an, satu eksemplar mushaf Al-Qur'an ila kullin, ke masing-masing, dari Mesir ke Mesir satu eksemplar, wal Kufah ke Kufah satu, wal Basrah ke Basrah satu, dua-duanya adalah wilayah Irak, wa Dimashq dan ke Damaskus satu, wilayah Syria, wa abqa nuskhatan, dan menyisakan satu eksemplar indahu, di sisi beliau, maksudnya di kekhalifahan beliau, bil Madinah, di Al-Madinatul Munawwarah. Sehingga jumlahnya berapa tuh? Mesir satu, Kufah, Basrah tiga, sudah ada Damaskus, dan yang di Madinah satu lagi. Berarti 5 kan? Sampai poin ini yang terlihat 5 naskah atau 5 eksemplar mushaf Al-Qur'an. Qila, nah di sini dia. Qila, menurut pendapat disebut-sebut, karena adadul masahib sab'atan, jumlah mushafnya bukan cuma 5 tapi 7.
Pertanyaannya, kemana aja yang 7 ini dikirim? Jawabannya, ursilat, yang dikirimkan, ila ke Makkah 1, Wasyam, Syria 2, wal Basrah wal Kufah, dua-duanya di wilayah Irak, selatan Baghdad, ke Basrah dan Kufah, sudah berapa? 4. Wal Yaman, ke Yaman, 5. Wal Bahrain, dan Bahrain, 6. Wal Madinah sendiri, dan di kota suci Al-Madinatul Munawwarah yang ketujuhnya. Jadi ada 7. Ya, silang pendapat seputar jumlah naskah atau eksemplar mushaf yang dihimpun pada periode itu atau yang digandakan lah pada periode Utsman bin Affan. Ada yang menyebut 7, ada yang menyebut 5. Lalu, wa qad ishtahara kullu mushafin kutiba bi amri Utsman, dan setiap mushaf yang ditulis kutiba bi amri Utsman, atas perintah atau dengan instruksi Utsman, dikenal atau terkenal bil mushafil imam, dengan nama mushaf imam, atau nama lainnya adalah mushaf Utsman. Mushaf Utsman. Wa jam'u affana lil Qur'an huwal musamma bil jam'i tsalis. Maksudnya, penghimpunan Al-Quran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, huwal musamma, itulah yang dinamakan bil jam'i tsalis, dengan penghimpunan yang ketiga. Wa kana sanata 25 Hijriyah, dan itu terjadi pada tahun ke-25 Hijriyah. Sekarang 1442 Hijriyah. Berarti 1417 tahun yang silam. Luar biasa. Ini mukjizat dari Al-Quran ya. 1400 tahun lebih, hingga sekarang nggak ada perubahan. Maksudnya nggak ada perubahan dalam hal autentisitasnya, keautentikan huruf-huruf Al-Quran, nggak ada yang hilang. Kata demi kata tidak ada yang hilang. Ayat demi ayat tidak ada yang hilang. Semuanya utuh, terjaga, terpelihara. Tahu sebabnya? Karena dijamin oleh Allah keterpeliharaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami sungguh senantiasa akan menjaganya. Kita lihat bagian ha, setelah dal tadi ha ya, abajadun ha, hamzah alif ya, alif ba jim dal ha. Abjadnya Arab begini. Kalau Latin A B C D E. Kalau Arab alif ba jim dal ha. Abajadun hawazun. Oke, Ar-Rasmul Utsmani. Penulisan gaya Utsmani atau secara Utsmani. Rasm itu penulisan. Kataba kutabul wahyil Qur'an al-Karim fi ahdi Rasul bil rasmil ma'luf indahum. Kataba kutab, kutab itu jamak dari katib. Para penulis wahyu telah menulis Al-Qur'anul Karim fi ahdi Rasul, pada periode Rasulullah, bil rasmil ma'luf indahum, dengan tulisan yang dikenal di kalangan mereka. Al-ma'luf artinya yang populer, yang dikenal. Walam takunil hurufu fihi, huruf-hurufnya pada tulisan periode itu belum manqutatan, tidak bertitik, wala mashkulatan, dan tidak berharokat. Wa fi ahdi Abi Bakrin, dan pada periode Abu Bakar, kutibal Qur'anu ala tilkat tariqah fil rasmi. Al-Quran ditulis dengan cara itu dalam penulisannya, dalam huruf-hurufnya. Artinya tidak bertitik dan tidak berharokat. Wa kadza fi ahdi Utsman. Begitulah juga, demikian pula pada periode Utsman. Kutibat al-masahifu, mushaf-mushaf itu telah ditulis ghaira manqutatin wala mashkulah. Tidak bertitik dan tidak juga ada harokatnya. Kebayangkan? Kayak apa repotnya seandainya itu
terjadi hari ini. Wa qad ittaba'a Zaidun wa ghairuhu minal kutab tariqatan khassah fil kitabah. Zaid bin Thabit maksudnya, dan yang lainnya atau selain beliau dari kalangan para penulis wahyu telah mengikuti cara yang khusus dalam penulisan, irtadhaha, yang direstui lahum, untuk mereka, oleh Utsman ibnu Affan. Wa yusammil ulama'u hadhihi tariqata, para ulama menyebut cara penulisan seperti ini birrasmil Utsmani, dengan rasam Utsmani. Wa atabara jumhurul ulama, dan para jumhur ulama menetapkan atau memandang al-iltizam birrasmil Utsmani, menekuni atau menjaga maksudnya rasam Utsmani ini, sunnatan muttaba'atan ila yaum, sebagai sunnah yang dilestarikan, yang diikuti hingga hari ini. Maksudnya menekuni dan melestarikan para rasam Utsmani itu di kalangan jumhur ulama dipandang sebagai sunnah, artinya tradisi yang harus diikuti hingga sekarang dan tradisi yang harus diwariskan hingga generasi mendatang dan seterusnya sampai waktu yang tak terbatas. Ya, assalamualaikum, mau nanya Ustadz. Silakan. Mengenai pengumpulan lembaran-lembaran yang terkumpul di rumah Hafsah itu kemudian disalin dalam beberapa salinan. Itu maksudnya aslinya tetap disimpan di rumahnya Siti Hafsah atau hanya menyalin, atau termasuk aslinya dibawa gitu, Ustaz? Yang saya tahu, setelah disalin itu yang asli, yang dari rumah Hafsah itu dimusnahkan. Dimusnahkan. Ya. Dan Khalifah Utsman juga menginstruksikan kepada seluruh sahabat yang menyimpan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh mereka tulisan sendiri, ya, itu diminta agar supaya dibakar, dihanguskan. Maka di antara mereka ada yang membakar sendiri, maksudnya menghanguskannya sendiri. Tapi kalau tidak, ya supaya diserahkan kepada pemerintah untuk dimusnahkan. Maka tindakan penyelamatan kitab suci Al-Quran pada lembaran-lembaran yang terpisah sampai sekarang, itu yang bagus itu memang dibakar. Tapi abunya jangan berserakan, abunya supaya ditanam. Begitu caranya. Seperti halnya kalau kita ada Al-Quran yang potongan atau Al-Quran yang rusak gitu ya, Ustadz? Iya, seperti itu. Cara penyelamatannya adalah dengan dibakar, tapi abunya pun tetap harus diselamatkan dengan menguburnya, supaya dia tidak diterbangkan kemana-mana oleh angin dan terinjak oleh orang. Begitu caranya. Gimana, sudah? Ya, terima kasih, Ustaz. Jadi zaman itu, sampai dengan zaman itu, Utsman bin Affan maksudnya, Al-Quran itu belum bertitik, ya. Huruf-hurufnya belum juga berharokat. Jadi susah untuk yang tidak terbiasa membedakan mana nun, mana ba. Sama aja. Tapi kalangan mereka tahu, antar sesama mereka saling tahu, mengetahui. Karena tradisinya memang seperti itu. Coba saya kasih contoh ya. Coba baca. Iya, karena Pernah terjadi suatu ketika zaman dulu, jauh setelah periode Utsman,
jauh setelah periode Ali. Jadi sudah agak ke tengah sini. Jadi pada waktu itu ada seorang syekh di Afrika Utara. Beliau ini menunaikan haji. Sesampainya di Makkah, nah sudah selesai musim haji, saat beliau mau kembali ke Afrika, beliau kehabisan bekal, nggak ada ongkos. Maka akhirnya beliau pinjam kepada teman dekat beliau di situ di Makkah dengan janji bahwa nanti sesampainya beliau di Afrika, hutang ini akan segera dilunasi sebelum musim haji berikutnya tiba. Oke, hutang segera akan dilunasi. Orang Afrika ini menitipkan sesuatu kepada pesuruhnya dan secari kertas yang dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan juga dititipkan juga kepada pembantunya ini sejumlah uang. Pokoknya untuk melunasi hutang kepada teman dari Syekh Afrika ini di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya sang pesuruh berangkat menuju Makkah. Di perjalanan, secari kertas tadi dibuka oleh pesuruh ini dan tertulis seperti ini persis. Tapi nunnya nggak ada titiknya. Sehingga pesuruh ini berbicara dalam dirinya sendiri mengatakan bahwa apa hubungannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan pelunasan hutang, pakai dititipin uang segala macam dan harta benda lah pokoknya. Sehingga akhirnya sebahagian dari harta ini dihabisi oleh si pesuruh yang membawa secari surat ini. Sampai juga di Mekah dan bertemu dengan orang yang dituju. Tapi apa yang terjadi? Orang yang dituju ini menanya, mana lagi hartanya kok cuma segini? Cuma segini, Syekh, katanya. Tuan saya di Afrika menitipkan cuma sejumlah ini, nggak ada yang lain. Padahal sebahagian sudah dimakan. Ketahuan pesuruh itu berbohong. Tahu sebabnya? Karena Syekh yang dituju di Makkah itu bisa membaca ini dengan bacaan yang berbeda. Kalimat ini bacanya adalah, bisa baca. Beda cara bacanya. Si pesuruh tadi menganggap secari kertas yang bertuliskan ini adalah bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi Syekh di Makkah Al-Mukarramah yang membuka surat itu punya cara baca yang berbeda. Ataka bi 'abdin wa ataka bi sab'in. Maksudnya apa? Pesuruh ini datang menemuimu dengan membawa seorang hamba sahaya, dan itu harta benda waktu itu, dan dia datang menemuimu dengan membawa 70 dinar. Kepergok kan akhirnya, terbukti bahwa pesuruh ini nggak jujur. Nah, ini contoh bahwa huruf yang tak bertitik, apalagi juga tidak berharokat, itu bisa dibaca dengan cara yang berbeda-beda. Sesuai dengan tradisi yang berkembang, yang mengakar di kalangan mereka zaman itu. Menurut kita sedikit ada kesulitan, tapi bagi mereka hal yang biasa, nggak ada harokat, nggak ada titik. Nah, titik dan harokat ini mulai munculnya itu belakangan, setelah periode Ali bin Abi Thalib. Ada yang menyebut mulai zaman Ali bin Abi Thalib sudah dirintis. Ya, kembali lagi ke slide-nya. Oke. Kita masuk ke fasal berikutnya. Al-Faslus Sabi'. Fasal yang ke-7.
tadwinul Quran ba'da ahdi Utsman. Kodifikasi Al-Quran atau penulisan. Tadwin itu penulisan. Penulisan Al-Quran setelah periode Utsman ibn Affan. Ba'da ahdi Utsmana. Ghair munsharif ya, tidak boleh menerima kasroh dia. Tadwin artinya kodifikasi. Atau istilah lainnya penulisan. Kita baca. Wastamarral muslimuna ba'da ahdi Utsmana yansakhuna suwaran min mushafihi. Kaum muslimin terus setelah periode Utsman terus menyalin ya beberapa kopian, beberapa salinan dari mushaf beliau yaitu mushaf Utsman. Ghaira mashkulin, dengan tidak berharokat, wala manqutin, dan tidak juga bertitik, kama qaddamna, seperti yang sudah kita kemukakan tadi. Kama qaddamna, seperti yang sudah kita sebutkan, seperti yang sudah kita kemukakan, seperti yang sudah kita utarakan. Manqut artinya bertitik, karena nuqtah itu artinya adalah titik. Mashkul artinya berharokat, karena asyakal itu adalah harokat. Nah, kalangan kaum muslimin maksudnya, kaum muslimin selanjutnya setelah periode Utsman terus menyalin, memperbanyak, menggandakan beberapa menjadi beberapa kopian atau eksemplar dari mushaf Utsman itu, sehingga menjadi lebih banyak. Tadinya kan cuma kalau mengambil yang 5 hanya ada 5 yang disebarkan ke seluruh dunia Islam. Dan menurut pendapat yang lainnya tadi, yang disebarkan itu jumlahnya ada 7. Cuma dari 7 itu 1 dijaga, dipertahankan di Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat pemerintahan. Nah, di daerah kaum muslimin berlomba-lomba untuk menyalinnya. Sehingga jumlahnya akhirnya menjadi banyak. Selanjutnya, walamma dakhala ghairul arabi fil Islam, dan ketika bangsa selain Arab masuk ke dalam Islam, wa khifa 'ala al-Qur'ani min al-lahni, khifa 'ala dikhawatirkan, dan dikhawatirkan terjadinya kesalahan baca, al-lahan itu, kesalahan ucap terhadap Al-Quran, dan dikhawatirkan terhadap Al-Quran terjadinya kesalahan baca. Bagaimana enggak dikhawatirkan? Enggak ada harokat, enggak ada titik, ya kan? Talaba Ziyad, Amirul Iraq, gubernur Irak yang bernama Ziyad, waqila, tapi menurut pendapat yang lain, bukan Ziyad yang meminta, tapi Abdul Malik ibnu Marwan. Ya, siapapun yang benar di antara dua ini, meminta ke siapa atau memohon? Talaba ila Abil Aswad Ad-Du'ali, meminta kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, ini nama orang, ahadi kibarit tabi'in, salah seorang pemuka dari kalangan tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Apa yang beliau minta dari beliau, maksudnya apa yang diminta oleh Amirul Iraq Ziyad, atau apa yang diminta oleh Abdul Malik bin Marwan dari Abul Aswad Ad-Du'ali ini, yang diminta adalah ayyadha'alin nas, agar membuatkan untuk kalangan umat manusia ini, kaum muslimin maksudnya, an-nas kaum muslimin, alamatin, tanda-tanda, rambu-rambu, tadbitu qiraatihim. Kalau harus ti berarti tambah alif lagi supaya jamak. Kalau tidak harus dinaikkan harokatnya, tadbitu qiraatahum, tunggal. Tapi menurut saya jamakkan sajalah.
Jadi tihimnya tetap, tinggal nambahkan alif antara hamzah dan ta. Kita ulang. Ayyadha'a linnas, agar beliau Abul Aswad Ad-Du'ali bersedia yadha'a linnas, membuatkan untuk kalangan umat manusia muslim, alamatin, rambu-rambu atau tanda-tanda, simbol-simbol, tadbitu qiraatihim, yang dapat menjadikan benar, yang dapat menjadikan tepat bacaan mereka, yang dapat membuat bacaan mereka benar. Faja'ala, nah Abul Aswad meresponnya, maka beliau menjadikan al-fathah, tanda fathah, nuqtatan fauqal harfi, satu titik di atas huruf, itu adalah tanda fathah. Mula-mulanya begitu, pada awalnya semula munculnya semacam itu. Jadi kalau ada titik di atas huruf, berarti huruf itu berharokat fathah. Wal kasrota nuqtatan tahtal harfi, dan Abul Aswad Ad-Du'ali menjadikan kasrah atau membuat kasrah, nuqtatan, sebuah titik, tahtal harf, di bawah huruf. Wa dhammata nuqtatan ila janibihi, dan menjadikan dhammah atau membuatnya sebagai sebuah titik yang ada di samping huruf itu. Dhammah ada di sampingnya. Wallahu a'lam ya, apa sih samping kanan, apa samping kiri. Lalu wa ja'ala alamat tanwin nuqtataini, dan beliau Abul Aswad Ad-Du'ali menjadikan atau membuat tanda tanwin itu dengan dua titik. Simbolnya adalah dua titik. Berarti tanwin. Agaknya kalau dihubungkan ke situ, kalau dua titik itu ada di atas huruf berarti tanwin fathah. Kalau dua titik ada di bawah huruf berarti tanwin kasrah. Kalau dua titik ada di samping huruf itu berarti itu adalah tanwin dhammah. Nah. Wa kanat hadhihi nuqtatu, titik ini dahulu kala, zaman itu maksudnya, maudhu'atan, dibuat atau ditulis. Maudhu'ah itu bisa diartikan dibuat, bisa diartikan ditulis, tergantung ya. Di sini cocoknya dibuat atau ditulis bisa. Bihibrin, dengan menggunakan tinta, yukhalifu, yang berbeda, launal hibri, dengan warna tinta, alladhi, yang kutiba bihil mushaf, yang mushaf ditulis. Berbeda dengan tinta yang digunakan untuk ditulisnya mushaf. Nah, itu dia. Berarti warna huruf dengan warna titik beda. Kalau warna hurufnya ditulis dengan menggunakan tinta hitam, berarti titik-titik tadi, mau titik di bawah huruf atau di atas huruf atau di sampingnya, atau dua titik di atas, di bawah, dan di samping, itu menggunakan warna yang berbeda. Mungkin merah, mungkin hijau, tergantung. Tsumman tasharat hadhihi at-tariqatu wa 'amila bihin nas. Kemudian cara ini tersiar luas atau tersebar luas, wa 'amila bihin nas, dan diamalkan, dipraktekkan oleh kalangan umat muslimin, kalangan manusia. Nah, sudah ada perkembangan kan? Kemajuan, berarti ada titik di atas huruf, ada titik di bawah, ada titik di samping. Ada dua di atas, dua di bawah, dua di samping. Selanjutnya, tsumma ja'a Al-Khalil Ibnu Ahmad. Kemudian datang Al-Khalil bin Ahmad. Maksudnya, tibalah periode beliau. Al-Khalil bin Ahmad ini adalah Syekh, kalian mengenal ada nama Imam Sibawayh? Siapa yang pernah mendengar nama ini? Ahli Nahu, Pak Ustaz. Oke, betul sekali. Imam Sibawayh ahli Nahu. Bapaknya bahasa Arab dunia ini namanya Imam Sibawayh. Seorang yang berkebangsaan Irak. Jadi ahli bahasa Arab itu bukan Saudi Arabia. Setelah sahabat.
Kalau pada masa sahabat, apalagi Rasul masih ada, sudah pasti dari kalangan bangsa Arabnya. Jadi Imam Sibawayh itu bapak bahasa Arab. Nah, Al-Khalil bin Ahmad ini adalah syekhnya, gurunya. Guru dari Imam Sibawayh. Nah, kita mulai lagi. Tsumma Al-Khalil bin Ahmad, kemudian tibalah masanya Al-Khalil bin Ahmad bitahsini, memperbaiki atau melakukan perbaikan, melakukan modifikasi tariqati Abil Aswad, metode atau cara yang telah dirintis oleh Abul Aswad seperti tadi, yang menggunakan titik. Apa inovasi baru yang disampaikan oleh Al-Khalil? Faja'ala al-fathata syaklan mustafilan fauqal harfi. Beliau Al-Khalil bin Ahmad menjadikan atau membuat al-fathah harokatnya syaklan mustafilan. Bentuk 4 persegi panjang. Mustafilan itu 4 persegi. Fauqal harfi, yang berada di atas huruf. Wal kasrata kadzalika tahtahu. Kemudian beliau membuat harokat kasrah juga seperti itu. Maksudnya membuat bentuk 4 persegi panjang, tapi ditempatkan tahtal harfi, di bawah huruf. Dan satu inovasi lagi, waja'ala dhamma, dan menjadikan harokat dhammah wawan sughra, atau membuat harokat dhammah dengan waw kecil, fauqahu, yang ditempatkan di atas huruf. Nah, langkah ini sudah lebih maju ketimbang periode rintisan yang telah dibuat tadi pertama kali oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Wa tanwin ziyadatan mithlaha. Dan beliau membuat tanwin dengan tambahan tanda-tanda serupa. Kalau 4 persegi panjangnya 2 berarti tanwin fathah. Kalau 4 persegi panjangnya 2 tapi di bawah huruf berarti tanwin kasrah. Kalau wawnya double, waw kecilnya double berarti tanwin dhammah. Nah, itu dia. Wa wada'a alamatil maddi wat tasydid. Dan beliau juga membuat tanda-tanda mad dan tanda-tanda tasydid. Tsumma shara syaklu, kemudian bentuknya menjadi ila wad'ihil hali, menjadi berlanjut hingga keadaan seperti yang sekarang. Ila wad'ihil hali fis suhub, yang terdapat di dalam lembaran-lembaran kitab suci. Ba'da asril Khalil, setelah berlalunya periode Al-Khalil. Maksudnya rintisan tadi berkembang, dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya setelah Al-Khalil dengan lebih baik, bahkan dengan inovasi yang lebih cakep lagi, sehingga fathah bentuknya seperti yang kita kenal sekarang lah. Yang sekarang fathah itu kan juga sebenarnya 4 persegi panjang, cuma karena posisinya dimiringkan. Selanjutnya, tsumma, kemudian uniyal ulama, para ulama memperhatikan, memberi perhatian biwad'i, untuk membuat alamatil waqfi wal ibtida, tanda-tanda berhenti dan tanda mulai, fi qiraatil Qur'an, dalam membaca Al-Qur'an itu. Ya, maka kita kenal ada shad kecil, lam digandeng dengan lam kecil juga, lalu alif bengkok. Nah, itu simbol apa itu? Ada shad, kemudian bergandengan dengan lam, kemudian bergandengan dengan alif bengkok. Nah, alif layyinah, apa maknanya?
Al-waslu aula. Diwasal lebih baik, tapi boleh berhenti. Itu arti dari shad, lam, dan alif bengkok. Ada lagi qaf, lam, dan alif bengkok. Apa makna? Al-waqfu aula. Al-waqfu aula. Berhenti di situ maksudnya lebih baik daripada harus wasol. Ada lagi lam alif kecil. Apa itu artinya? Tidak Kalau boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. La waqfa. Tidak ada wakaf di situ. Jangan berhenti. Kalau menemukan mim, Harus berhenti. harus berhenti. Wakafnya mutlak. Atau istilahnya wakaf lazim. Wakfun mutlak. Mim di situ singkatan dari mutlak. Dan begitu seterusnya. Macam-macam tanda. Jika ingin lebih menekuninya, Bapak Ibu bisa lihat biasanya tertera di bagian akhir setelah surah An-Nas ya. Di situ ada lampiran-lampiran tentang singkatan-singkatan tanda baca, simbol-simbol. Nah, itu digagas sejak lama oleh para ulama agar supaya bacaan kita benar dan baik. Kamah tamu bi'ulumin lughah, sebagaimana mereka juga memperhatikan ilmu-ilmu bahasa, ai an-nahwi was-sarfi wal balaghah, yaitu meliputi nahwu tata bahasanya, saraf morfologinya, balaghah yaitu ilmu tentang fasahah, kefasihan dan keindahan berbahasa. Li musa'adatin nasi 'alal fahmi, guna membantu kalangan luas umat manusia 'alal fahmi, untuk memahami Al-Qur'an dengan baik. Karena hubungannya kuat loh antara tanda-tanda baca itu dengan aspek pemahaman. Kalau tanda baca itu tidak dipatuhi, pemahamannya juga dikatakan rusak. Bisa dikatakan, wah orang ini nggak paham, main tabrak aja itu rambu. Persis keadaannya ada letter S, masih juga berhenti di situ. Melabrak rambu model begini adalah sama dengan tidak paham. Selanjutnya, summa allafal ulama fi fanni tajwid. Kemudian para ulama menyusun bidang tajwid. Fannu tajwid artinya bidang tajwid. Li bayanil maddi wal idhari wal idgham wa ghairi dzalika min suwaril ada, untuk menjelaskan mad, bacaan panjang, wal idhar, bacaan jelas, wal idgham, bacaan yang dengung, wa ghairi dzalika, dan lain-lain, min suwaril ada, dalam hal cara baca. Kama allafu fil qiraat, sebagaimana mereka juga menyusun ilmu qiraat, menyusun buku tentang al-qiraat allati ruwiyat 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan atau yang sampai periwayatannya kepada Rasul, maksudnya diriwayatkan dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa 'indama zaharat al-matabi'u, dan ketika percetakan sudah muncul, sudah ada, al-matabi' itu jamak dari al-matba'ah. Al-matba'ah itu artinya percetakan. Dan ketika percetakan telah muncul, tubi'al Qur'an. Al-Qur'an dicetak. Wasahula ala kulli muslimin, dan mudah bagi setiap muslim ayyaqtaniya mushafan, untuk memperoleh mushaf itu, karena menjadi banyak. Sekarang percetakan terbesar di dunia yang ada di Madinah itu apa namanya? Matba'atu Mujamma' ya. Mujamma' Fahd bin Abdul Aziz. Ya, li tibaatil Quran. Yaitu percetakan Al-Quran
namanya percetakan Fahad bin Abdul Aziz. Itu jutaan eksemplar itu setiap tahunnya. Dan disebarkan ke seluruh dunia. Diberikan secara gratis Al-Quranul Karim di percetakan Fahad bin Abdul Aziz ini telah diterjemahkan ke dalam tidak kurang dari 52 bahasa dunia. Atau ada yang menyebut 54 bahasa dunia. Termasuk di dalamnya adalah bahasa Indonesia. Nah, sekarang sudah dengan mudah mendapatkan Mushaful Quran dengan percetakan yang baru, yang bagus. Yaitu di Madinah itu. Tulisannya halus. Siapa penulis Mushaful Quran Madinah yang begitu halus tulisannya? Nama penulisnya adalah Utsman Thalhah. Ada yang menyebut Utsman Toha. Entah siapa yang benar. Beliau menulis Mushaful Quran tidak kurang dari 12 tahun lamanya. Dengan sangat teliti. Ada yang menyebut 12 tahun itu masa kerja beliau. Penulisan satu mushafnya memerlukan waktu 2 tahun. Setiap waktu, setiap hari. Dan ada satu keistimewaan sebagai penambah informasi. Tidak satu huruf pun mushaf Madinah yang sampai ke tangan kita hari ini, tidak satu pun yang ditulis oleh Utsman, melainkan beliau dalam keadaan berwudu. Pernah terjadi, beliau kedatangan tamu. Tamunya adalah Imam Sudais. Beliau adalah ketua idarah atau manajemen Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Diperpanjang masa bakti beliau. Masa bakti Imam Sudais ini, Syekh Abdurrahman As-Sudais, diperpanjang lagi. Beliau menjadi ketua manajemen Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Nabawi. Nah, ketika Imam Sudais berkunjung ke ruang kerja Utsman bin Thalhah, sang penulis mushaf di Madinah, Imam Sudais ingin melihat bagaimana cara beliau menulis mushaf itu. Ingin dilihat langsung. Dicobalah ditulis. Rupanya penanya nggak mau jalan. Dicoba lagi, enggak mau jalan. Dipaksakan, enggak juga bergerak. Sadar beliau akhirnya bahwa ternyata beliau belum berwudu. Sampai segitunya, luar biasa kan. Beliau lalu sempatkan untuk berwudu dulu, selesai berwudu, baru beliau menulis untuk memberikan contoh cara menulisnya kepada Imam Sudais. Baru lancar penanya. Setelah beliau berwudu, Allah menghendaki agar supaya Mushaful Quran Madinah, huruf demi hurufnya, tidak boleh ditulis akan-akan begitu, kecuali penulisnya dalam keadaan suci. Satu tambahan informasi, bahwa Mushaful Quran cetakan Madinah itu, kertasnya dari bahan baku yang suci, bebas dari najis. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah pergi melihat percetakan itu. Karena memang terbuka untuk umum. Kecuali wanita mungkin. Kalau wanita nggak boleh masuk ke percetakan itu. Hanya boleh sampai pada batas koperasinya. Kalau di koperasinya, untuk melihat bahkan membeli berbagai ukuran Al-Quran yang diproduksi oleh percetakan ini boleh. Oke, baik, waktu kita habis untuk pertemuan pada sesi ini. Insya Allah bisa kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Semoga selalu sehat dan senantiasa lindungan Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga tercinta. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.